Oke, ada yang bilang Koruben meminta satu karyawan untuk dipekerjakan di bagian dapur, kemudian mencuri resep. Ada lagi sebenarnya yang mau aku tunjukin sih. Tunjukin lagi, jadi kayak dongeng ya. Habis kalau kan ntar dibilangnya fake. Jadi kita pakai bukti aja gimana? Ini dia. Ini adalah cikal bakal pertama kali. Kenapa saya sama Fani itu mengetahui persis apa sih resep dari geprek bensu? Ya karena kita yang bikin, Mbak. Kita nggak punya karyawan saat itu. Kita ngaduk sendiri. Kita ngaduk sendiri bumbunya. Kita cuma punya karyawan 6-7 orang. Jadi yang mengetahui resepnya, ya kita semua. Kita bikin semua. Bahkan saat itu saya yang bereksperimen. Waktu itu ada ceritanya tanggal 17 Maret 2017. Ini chat dari Fani, jam berapa pagian lebih enak? Weekend rada rame, waktu itu kita mau numpang di Mall Ion, ada store saudaranya Fani. Fan, kita numpang yuk Fan di dapur situ. Terus pagi jam berapa? Sebangun gue deh, kata saya. Terus dia bilang, belum nunggu marinate ayam, kan ayam harus mesti dimarinasi dulu ya. Terus yang kedua saya jawab lagi, paling jam 9 gitu, jangan pagi banget. Mall juga jam 10 buka. Ya mohon maaf lupa, saya kan kalau bangun jam 8 atau jam 9. Oh iya, nggak bisa pagi-pagi amat. Sarap lu kata dia gitu. Ya kan pikir pagi mah jam 7 gitu, setengah 7. Saya bilang jam 9 aja, jangan pagi-pagi banget gitu. Terus setelah itu dia bilang pagi jam 7 tuh, saya bilang pagi jam 7 tuh buat gue. Fani berjawab jam 11 atau jam 12 aja sampai Ion. Pokoknya perjalanan gue sejam lebih. Lu tentuin mau sampai Ion jam berapa. Ya udah segituan. Saya bilang beli bahan di mana? Di Ion aja kan ada supermarket. Ya udah. Lu bangun pagian, ingetin ulekan, suka lupa gue. Nah masih inget lagi bawa apa namanya? Ulekan. Cobek 100 buat Anda. Bawa cobek tuh masih bawa cobek sendiri, pergi ke pasar sendiri juga. Jadi buat apa kita tuh curi resep? Toh teman-teman sampai saat ini juga mohon maaf kalau kita mengkomparasi, udah makan belum menu terbaru PSBB dari geprek bensu? Belum. Keterlaluan, Mbak, terlalu dikirimin di sini. Setiap 3 bulan sekali geprek bensu itu selalu mengeluarkan inovasi-inovasi menu. Entah itu sambal, ayam, nasi, ataupun lain-lainnya setiap 3 bulan. Bukankah kalau saya mencuri resep saya nggak tahu gimana cara bikinnya? Sekarang saya tanya. Atau sekarang gini aja. Ya sekarang pakai resep siapa sih? Iya pakai resep sendiri, Mbak dan Mas, monggo dicobain. Coba bikin riset deh. Blind test ya istilahnya. Apakah rasanya sama? Apakah rasanya persis? Beda Mbak, beda banget. Bumbu sama, cara masak sama, yang masak berbeda aja berbeda rasanya. Dan perlu diingat mengenai resep sekarang ini di era milenial, semudah kalian cari bagaimana cara membuat geprek. Bukankah semua ada? Bukannya itu ayam goreng? Bukannya ayam goreng itu sudah lama ditemukan? Kan saya juga bukan Thomas Alva Edison penemu lampu yang baru ketemu. Ya ayam udah ada, coba ini adalah inovasi baru, ayam menggunakan sambal. Jadi saya dengan tegas membantah tidak ada pencurian resep sama sekali. Apalagi dengan cara memasukkan karyawan untuk atau gini mencari aja tahu lah. resep. Tuduhan itu kan harus didasarkan oleh bukti. Iya. Ya, hukum itu mengenal yang namanya itu siapa yang mendalilkan sesuatu, wajib membuktikan dalilnya. Jadi kalau memang misalnya ada pencurian resep, dan resep itu kan juga sesuatu hal yang boleh dikatakan dilindungi, ya laporkan aja dengan kami. Laporkan aja. Kalau sudah didaftarkan. Kalau memang sudah didaftarkan dan kalau memang ada pencurian resep. Karena kalau tidak, ini akan membuat adanya suatu opini publik yang keliru. Ya. Sekarang Ya. Randy pernah makan ayam goreng nggak? Mas pernah makan sambal nggak? Sesimpel orang Indonesia itu suka banget makanan murah, pedes. Orang kita kalau nggak makan sapi ya ayam. Itu adalah ide membuat geprek bensu, makanan yang murah, yang kenyang dan pedes menjadi selera dari orang Indonesia. Atau pertanyaannya atau pertanyaan sambal terasi itu siapa sih yang pemegang hak eksklusifnya? Dia beda-beda tiap daerah. Sambal Rasanya terasi public domain kan. iya kayak gitu Mbak. Nah, itulah dia. Jadi nggak benar. Ya. Ada Ada lagi? pertanyaan lain? Jor, tadi kan Sabar, mana yang ngomong? Dari mana? Mas, Dari mana? dari mana? Ari dari Warta Kota. Jor mau Mas Ari dari nanya, Warta Kota. ya, soal kan usaha masih tetap boleh jalan nih Iya. dari hasil putusan EMA itu. Iya. Nah, haruskah mengganti logo brand dari geprek bensu atau enggak
Saya jawab ya. Oh iya, boleh. Jadi kan tadi saya sudah katakan ya, dari 35 sertifikat merek yang kita punya itu, yang mereka ingin dibatalkan, yang dikabulkan dalam putusan pengadilan itu hanya 6. Iya, apa aja? Di kasus 43. 6 itu ya saya sama, geprek bensu dengan logo dan gambar tulisan yang seperti sekarang dilihat ya, dan semuanya rangkaiannya. Nah, tapi ada 2 sertifikat 43 yang nggak dibatalkan ya, yang nggak dibatalkan, yang tulisannya geprek bensu biasa sama ayam geprek bensu kalau nggak salah, itu dia ada 2. Nah, ayam geprek bensu ya. Jadi artinya kalau memang misalnya yang kami tidak ingin menunggu PK ya, tapi kami ingin ya udah nggak apa-apa berubah nama, kami turunkan pelang yang sekarang ini, kami kasih geprek bensu seperti yang ada dalam sertifikat 43 yang kami dapatkan. Siapa yang marah? Siapa yang beri tutup? Oke, Bang, pertanyaan selanjutnya untuk saat ini nih kan masih dengan ketentuan MA ya. Nah, Jodonsu selaku dari Geprek Bensu sendiri sekarang menggantikan logo atau mempersiapkan PK untuk ke depannya? Jadi begini dia. Untuk operasional Terlalu dini kalau kita mengatakan bahwa mengganti logo apa PK, ini masih di direktori Mahkamah Agung. Ya, masih di direktori Mahkamah Agung. Sebuah keputusan baru dinyatakan inkrah jika sudah ada relas pemberitahuan dari pengadilan niaga atau pengadilan negeri atas putusan Mahkamah Agung tersebut dan sudah diterima dengan sah oleh pihak yang bersangkutan, maka sejak itulah inkrahnya sebuah keputusan. Ya, saya mau tanya, kalau misalnya ada orang yang berani mengatakan muncul saja di direktori Mahkamah Agung sudah inkrah, saya mau tanya itu saya harus bagaimana tuh mengetahuinya itu? Karena aturannya nggak seperti itu. Sebuah putusan itu dianggap inkrah memiliki kekekalan hukum yang tetap itu adalah kalau sudah diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jadi ada juga mungkin perkara yang tidak inkrah-inkrah. Dan kita harus mengajukan permohonan ingkrah ke pengadilan dulu, Pak. Ya, iya. Tadi itu lagi intinya kan ada tahapan-tahapan secara hukum administrasinya. Iya. Jadi ada juga perkara-perkara yang tidak inkrah. Kenapa? Karena tidak sampai kepada pihak-pihak yang harusnya menerima putusan tersebut. Tidak diketahui lagi alamatnya, berubah alamat dan mungkin hal-hal yang lain. Jadi itu syaratnya inkrah. Nah, kalau belum inkrah, pertanyaannya apakah putusan tersebut sudah mengikat dan berlaku bagi para pihak? Tidak berlaku. Apakah kami harus buru-buru mengganti font tulisan geprek bensu kami? Coba saya tanya dulu teman-teman deh. Ya nggak perlu. Kita tunggu aja relas pemberitahuannya sampai ke kita gitu loh.